Yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi, teman-teman satu profesi, dulur-dulur dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam tutorial yang sama, yaitu membahas tentang dunia servis HP. Pada kesempatan kali ini ada HP dengan tipe Vivo Y16. Masalah daripada HP ini adalah tidak bisa menyala. Kalaupun kita hubungkan ke komputer ataupun kita hubungkan ke pengisian daya, maka HP ini pun tidak ada respon sama sekali. Apa yang menyebabkan HP ini mati total? Maka kita akan coba lihat, kemudian akan coba kita pelajari dan juga akan kita cari, kita analisa apa yang terjadi dan yang menyebabkan HP ini tidak bisa menyala atau mati total. Ini saya coba lakukan pengisian daya, tetapi tetap tidak ada respon sama sekali. Pada konsumsi arus pun tidak menunjukkan adanya konsumsi arus. Kemudian saya hubungkan ke komputer juga tidak ada respon sama sekali. Komputernya tidak bisa mendeteksi chipset daripada HP Vivo Y16 ini. Apakah karena memang rusak pada bagian jalur cas dan juga datanya, atau memang penyebab tidak bisa mendeteksi ke komputer karena adanya kendala bahwasanya HP ini mati total. Akan coba kita bongkar, kemudian akan kita lihat apa yang menjadi penyebab daripada HP ini sebenarnya mati total. Berdasarkan keterangan sang pemilik, HP ini malamnya dipakai mainan, kemudian pagi-pagi bangun tidur mau dihidupkan tetapi tidak bisa hidup. Sudah dicoba melakukan pengisian daya tetapi tetap tidak ada respon ataupun gambar yang keluar dari LCD HP ini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dengan kasus-kasus seperti ini. Bisa jadi karena LCD-nya bermasalah, tetapi kalau menurut saya ini bukan LCD-nya yang bermasalah ya dulur. Karena kalau LCD-nya yang bermasalah, kemungkinan saat kita hubungkan ke pengisian daya akan ada konsumsi arus yang seharusnya HP ini menyala tetapi tidak menampilkan gambar pada display LCD-nya apabila HP ini rusak LCD-nya. Tetapi di sini pada display tidak menunjukkan gambar dan juga pada konsumsi arus juga tidak menunjukkan adanya konsumsi arus ya teman-teman. Akan coba kita ambil dulu mesinnya, kemudian akan kita lihat apa yang terjadi pada HP ini. Hati-hati di dalam melepas daripada HP, mesin HP maksud saya, karena apabila kita salah eksekusi maka akibatnya bisa fatal, bisa patah ataupun kita bisa mencungkil hal-hal yang tidak seharusnya dicungkil. Nah teman-teman, setelah saya buka kemudian saya lihat ternyata HP ini sudah bekas garapan ataupun servisan dari counter lain. Tetapi di sini bekasnya sudah dijemper ataupun sudah dilakukan direct. Entah mengapa HP ini juga tetap tidak bisa menyala. Apakah karena salah eksekusi atau mungkin filenya kurang tested ataupun tidak bisa membuat HP ini menyala. Tetapi karena HP ini sudah bekas jumperan ISP, maka kita akan coba kembali lihat apakah MMC-nya masih bisa berfungsi atau masih sehat atau sudah mengalami kerusakan. Karena kita tidak bisa melihat kejadian sebelum HP ini dibawa ke counter ini. Oleh karena itu, apa salahnya apabila kita lakukan direct terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya HP ini eMMC atau storage-nya masih bisa berfungsi ataupun masih dalam keadaan sehat. Setelah kita lihat nanti eMMC-nya berfungsi ataupun sehat, kita akan melihat apakah firmware yang ada di dalam HP ini masih ada atau sudah rusak atau crash ya. Karena HP mati total itu banyak sekali penyebabnya.
Tadinya saya akan melakukan analisa menggunakan power supply terlebih dahulu, tetapi setelah mesin saya ambil dari frame-nya, saya lihat bagian belakangnya kalengnya sudah terlepas seperti ini. Jadi kemungkinan besar HP ini sudah dilakukan servis di tempat lain. Oleh karena itu, daripada saya acak-acak yang lain, lebih baik saya periksa terlebih dahulu apakah eMMC-nya ini masih layak ataupun masih berfungsi. Kemudian setelah itu nanti kita akan cek apakah firmware-nya itu masih ada. Ini kita hubungkan ISP-nya ke EAC Cetak Plus karena saya di sini menggunakan EAC Cetak Plus. Kemudian kita akan buka tool EAC Cetak Plus-nya, kemudian akan kita coba lihat, dan teman-teman bisa perhatikan nanti apakah eMMC-nya dalam keadaan sehat, atau kalau storage atau eMMC-nya sehat, kita lihat lagi bagian program ataupun partisi-partisi daripada program HP ini, apakah masih ada atau sudah hancur lebur. EAC Cetak Tool sudah terbuka, dulur. Kita akan coba lakukan identify terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita melakukan identify, alangkah baiknya teman-teman atau dulur-dulur cek dulu bagian settingannya harus sama seperti yang saya setting seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat eMMC-nya masih terbaca dan tidak ada keterangan urgent. Artinya mungkin eMMC-nya ini masih sehat. Kita cek dulu pada bagian partisinya tidak bisa ditemukan, artinya partisinya sudah rusak atau primary GPT-nya sudah berantakan. Dan ini get firmware version saya rasa juga tidak akan keluar, karena kalau partisi datanya ini rusak, maka keterangan program ataupun software yang ada pada HP ini pun saya pastikan tidak akan bisa terbaca. Kita tunggu sampai proses readingnya ini selesai. Nah, kita stop saja karena ini percuma juga. Kalau partisi datanya sudah hilang atau rusak, maka dipastikan tidak akan bisa melihat versi Android ataupun firmware-nya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya eMMC-nya masih 0% sampai 10%. Artinya eMMC-nya masih sehat walafiat. Kita akan lakukan erasing data terlebih dahulu, baik ROM 1, ROM 2, ROM 3, dan juga GB1. Kita akan bersihkan dulu sampai clean ya teman-teman. Artinya clean itu datanya, bukan clean eMMC-nya. Setelah itu kita lakukan format agar HP ini storage-nya atau eMMC-nya benar-benar bersih. Setelah proses erasing selesai, maka langkah yang harus kita lanjutkan adalah melakukan pengisian data. Saya di sini menggunakan file dump teman-teman, karena setahu saya Vivo Y16 ini new security tidak bisa dilakukan flashing. Oleh karena itu kita akan melakukan pengisian dump saja. Artinya nanti kalaupun HP ini bisa hidup, maka HP ini tidak perlu di flashing lagi. Karena kita sudah melakukan full dump, maka HP ini tidak perlu lagi di flashing. Kalau eMMC-nya sehat, IC powernya sehat, CPU-nya tidak bermasalah, RAM-nya juga tidak bermasalah. Kalaupun nanti ini selesai, maka HP-nya harusnya bisa menyala sampai ke menu. Karena dump yang saya gunakan ini sudah tested, tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini sudah selesai pengisian datanya teman-teman. Akan kita coba cek terlebih dahulu apakah dump-nya ini sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita melakukan pengecekan partisi. Nah, partisinya sudah terbaca ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengisian full secara keseluruhan pada bagian user area, IC, eMMC ataupun partisi data daripada HP Vivo Y16 ini teman-teman. Videonya sengaja saya potong-potong supaya tidak makan durasi yang panjang. Artinya teman-teman tidak boleh melewatkan atau skip daripada tutorial ini, karena kalau teman-teman skip atau teman-teman lewati atau cepatkan, pasti tertinggal langkah-langkahnya, nanti bisa salah
kaprah ataupun salah persepsi, bahkan HP-nya tidak akan bisa menyala seperti HP saya. Kita lakukan cooldown teman-teman, semua partisi akan kita isikan. Nah, di sini kebetulan saya sudah berkali-kali ya, ini kita format dulu pada bagian user datanya agar nanti HP-nya langsung bisa menyala sampai ke menu. File ini tested teman-teman, saya download di grup Facebook, di grup AST. Itu silahkan teman-teman kunjungi, cari saja di grup Facebook, grupnya AST, punya guru kita, Guru Ahmad Nur Kabib. Beliau adalah seorang peracik file yang sudah banyak sekali tested, dan saya pun salah satu pengguna daripada file Guru Ahmad Service. Beliau adalah orang yang luar biasa, tanpa jasa, tanpa tanda jasa, memberikan file secara cuma-cuma, secara gratis, dan juga tidak perlu kita mengeluarkan biaya. Artinya kita cuman butuh paket data saja, ataupun bagi yang menggunakan wifi ya silahkan tinggal download saja, filenya gratis tanpa password. Kita doakan saja guru kita Ahmad Service Center ataupun Guru Ahmad Nur Kabib selalu sehat, diparingi panjang umur, dan juga dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Ini proses pengembalian partisi sinyalnya ya teman-teman, karena tadi sebenarnya sudah saya backup untuk partisi sinyalnya, tetapi lupa tidak ke-record ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya backupan silahkan dikembalikan backupannya, tetapi kalau tidak punya backupan juga tidak perlu dikembalikan backupannya, nanti emailnya sudah muncul otomatis. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, tetapi mungkin walaupun muncul email nanti tidak sesuai dengan dashboardnya, tidak masalah, yang penting sinyalnya bisa muncul. Tetapi di sini saya punya backupannya, maka saya kembalikan backupan partisi sinyal biar nanti tidak repot, dan juga emailnya bisa sesuai dengan dashboardnya ya dulur. Kita cek sekali lagi, mudah-mudahan ini sudah selesai. Nah, kita cek bagian partisi datanya. Nah, di sini partisi datanya sudah bisa muncul ya teman-teman, tetapi kemungkinan besar kalau untuk bagian firmware versionnya tidak bisa muncul karena mungkin ini primary GPT-nya belum terbentuk karena HP-nya belum menyala. Kalau di EC cetak itu tidak ada tempat untuk memasukkan partisi primary GPT-nya ya teman-teman. Jadi saya juga bingung, atau mungkin masih karena kurang ilmu saya dan juga lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman, FRP atau Factory Reset Protection, verifikasi akun Google-nya kita hapus pada bagian partisi FRP-nya teman-teman. Setelah ini kita akan coba nyalakan apakah HP-nya sudah bisa menyala. Dan alhamdulillah ternyata HP-nya sudah bisa menyala ya teman-teman. Nah, ini HP-nya sudah menyala. Kita tunggu ini masuk ke recovery mode, karena kita tadi melakukan clear data, maka kita klik saja clear all data. Kita tunggu sampai HP-nya bisa menyala dulur. Ternyata benar prediksi saya, kemungkinan besar itu pada saat di servis pertama kali oleh counter lain itu mungkin filenya yang tidak support ataupun tidak cocok, maka menyebabkan HP ini tidak bisa menyala. Nah, di sini penyebab HP ini mati total adalah kerusakannya pada program ataupun pada firmware-nya crash ataupun mengalami rusak. Atau mungkin bisa jadi HP ini pertamanya itu urgent ya teman-teman. Bisa jadi karena HP ini kebiasaannya adalah urgent. Jadi kemungkinan besar urgent kemudian direpartisi oleh counter lain. Nah, ini HP-nya sudah bisa menyala sampai ke menu teman-teman. Jangan lupa ngopi, jangan lupa udutnya teman-teman supaya tidak ngantuk. Ini kita setting sampai bisa masuk ke home ataupun ke menu awal. Jadi kita lakukan startup terlebih dahulu,
Nah, ini FRP-nya sudah kita libas juga tadi, sudah kita bersihkan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, partisi FRP-nya itu diiris, karena nanti kalau FRP repot, harus jumper lagi, harus eras lagi. Jadi sekaligus saja kerja biar tidak mindon gawe nih ya dulur. Nah, HP-nya sudah bisa menyala. Kita akan, ini ada notifikasi layanan Vivo, tapi tidak masalah, itu hanya notifikasi, biarkan saja. Kita tes kameranya, kamera belakang berfungsi. Jadi kalau layanan Vivo itu muncul hanya sebagai notifikasi, biarkan saja ya dulur, kecuali dia ada tulisan muncul di kanan pojok atas itu, nah itu mengganggu. Oke teman-teman, terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.